membahas tentang akidah Muslim terkait al-wala wal bara, tentang bagaimana memiliki cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, dan kepada siapa diberikan cinta dan kepada siapa diberikan benci itu. Kemudian materi yang kedua ini kita akan membahas tentang kitab Al-Wajiz, ya. Kitab Al-Wajiz fi aqidati salafis salih ahli sunnah wal jamaah, karya dari Syekh Abdullah ibnu Abdul Hamid Al-Athari. Dan ini sudah ada bukunya di tengah-tengah kita semuanya, ya. Dan sudah ada terjemahannya juga. Sekalipun kita baca tetap buku bahasa Arabnya, tapi antum semua sudah ada, ya, lumayan cukup banyak. Bagi yang mungkin belum punya, ya bisa sambil menyimak saja, ya. Kalau ingin juga melihat bisa pinjam atau lihat dari kawannya di sebelah. Baik, pada pembahasan dari kitab ini, kitab Al-Wajiz, ya, ini Al-Wajiz artinya ringkasan dari permasalahan akidah dan juga keyakinan as-salafus salih. Dan ini kita sudah bahas siapa yang dimaksud dengan as-salafus salih. Dan salafus salih itu, as-salaf itu, ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwa as-salaf adalah Rasul dan para sahabatnya, ya. Yang dimaksud dengan as-salaf itu adalah Rasul dan para sahabat, atau yang masuk dalam hadis salah satu qurun al-mufaddalah, 3 generasi terbaik yang telah disabdakan Nabi SAW, ya, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah yang berada di zamanku, yaitu para sahabat Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, setelah generasi sahabat, mereka adalah generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya lagi, yaitu generasi atba' at-tabi'in. Dan itulah yang kita maksud dengan as-salaf, ya, yang kita maksud dengan as-salaf, generasi yang sudah berlalu dari generasi terbaik umat ini, sahabat, generasi sahabat, ya, Rasul dan para sahabat, kemudian generasi tabi'in dan atba' tabi'in. Kemudian kita sudah menyebutkan, ya, beberapa sifat pada pertemuan yang terakhir itu. Kita menyebutkan tentang sifat dari ahli sunnah wal jamaah, ya, di mana mereka itu adalah orang-orang yang pertengahan, ya, tidak gulu, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, ya, tidak ifrat dan juga tidak tafrid, ya, karena setan itu menggoda manusia itu dengan 2 pintu ini, ya. Kalau dia jumpai manusia, maka dia akan menggoda kita dengan 2 pintu ini. Kalau dia lihat kita orang yang soleh, yang suka kebaikan, dia ingin menggelincirkan kita dengan cara membuat apa? Membuat kita berlebih-lebihan, gulu, ya. Akhirnya muncullah orang-orang yang beribadah melampaui batas. Niatnya benar, ingin ibadah kepada Allah, tapi dipermainkan setan. Dibuat apa? Dibuat melampaui batas. Ini orang baik yang digelincirkan oleh setan. Kemudian ada yang kedua, orang yang malas, ya, orang yang malas, ya. Ini juga pintunya dibuat meremehkan. Ya sudah, orang malas diajak oleh setan sesat dengan cara meninggalkan amalan. Ya, makanya kita harus mengetahui bahwa ahli sunnah wal jamaah, ya, berada di 2, ya, perkara yang tercela tersebut, ya. Dan itu adalah jalan yang paling tepat, jalan terbaik. Dia tidak hulu satu sisi, dia juga tidak jafa, ya, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan kebaikan dan tidak meninggalkan,
ya apa yang semestinya dilakukan. Ya, kemudian mereka juga dikenal dengan prinsip mereka yang sangat kuat memegang kitab ya, Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan juga hadis Nabi SAW. Makanya mereka disebutkan dengan ya kelompok ya ahlu as-sunnah ya atau ahlul athar, karena mereka pegang apa yang datang dari Nabi SAW, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Kemudian yang membuat mereka berbeda dan menjadikan mereka selamat adalah ya orang-orang ahlu sunnah itu berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih tadi, Rasul, para sahabat ya, dalam memahami Al-Quran dan juga as-Sunnah, sehingga mereka tidak sesat ya. Dan beberapa perkara-perkara yang sudah kita sebutkan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ya secara singkat disebutkan kembali oleh penulis ya, kalau di terjemahannya ya diulangi, disebutkan di situ pengertian Ahlus Sunnah yang bagian E, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya disebutkan definisi, kemudian ada pengertian, karena di sini diringkas lagi ya definisi secara ringkasnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan oleh penulis ya, wasafwatul qawli fi mafhumi ahli sunnah wal jamaah, dan kalimat yang ya perkataan yang terpilih ya atau yang kita pilih ya terkait definisi ahli sunnah untuk mengenali mereka itu, kata beliau di sini, annahumul firqah allati wa'adaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin najati min bainil firaq. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka adalah kelompok ya, mereka kelompok. Jadi mereka juga ada dalam bentuk kelompok. Namun mereka adalah kelompok yang dijanjikan Nabi SAW menjadi kelompok yang senantiasa selamat dari kelompok-kelompok yang ada. Ahlus sunnah ini sebenarnya tidak pernah mendeklarasikan menjadi kelompok ya, hanya pada saat kaum muslimin yang tadinya berada di atas kebenaran, satu persatu banyak kelompok yang meninggalkan kebenaran tersebut. Akhirnya Ahlus Sunnah juga terbentuk menjadi sebuah kelompok secara sendirinya tatkala kelompok-kelompok ahlu bid'ah meninggalkan jalan yang selamat, sehingga mereka juga disebutkan dengan bentuk nama firqah, tapi apa? Disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat ya. Wa madaru hadzal wasfi ala tiba'i sunnah, dan mereka ini dikenali dengan apa? Dengan ittiba'us sunnah mereka ya. Bukti bahwasanya mereka adalah kelompok yang selamat itu ditentukan dengan ittiba'us sunnah, dengan komitmen mereka untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dalam setiap hal mereka berusaha untuk mencocoki apa yang datang dari Rasul SAW. Wa muwafaqatu ma jaa biha min al-i'tiqadi wal ibadah wal huda was suluk wal akhlaq wa mulazamati jama'atil muslimin. Sehingga mereka akan sepakat atau akan sama mengikuti apa yang datang dari as-salafus salih terkait apa? Al-i'tiqad, masalah keyakinan. Jadi keyakinan mereka pengikut ahli sunnah, pengikut salaf ini atau ahlu sunnah wal jamaah itu akan sama dengan akidahnya salafus salih. Bagaimana mereka dalam bab iman kepada Allah, dalam bab iman kepada malaikat, dalam bab iman kepada kitab, kepada nabi dan rasul, dalam iman kepada ya hari akhir. Begitu juga dalam masalah takdir dan perkara-perkara yang merupakan komitmen terkait keyakinan sikap terhadap para sahabat. Kemudian dalam masalah ibadah ya, wal ibadah, begitu juga mereka mencocoki bagaimana cara Rasul beribadah, para sahabat bagaimana beribadah. Apakah mereka beribadah semau mereka? Ya, tentu tidak. Mereka adalah orang yang ketika beribadah ala basirah, di atas ilmu, dan itu dikembalikan semua kepada apa yang dikerjakan oleh Rasul SAW.
Jadi mereka ketika sholat sebagaimana para sahabat sholat melihat kepada Rasulullah SAW. Para sahabat haji mencontoh Rasulullah SAW. Para sahabat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka mencontohi Rasulullah SAW. Maka orang yang datang setelahnya juga mencontohi mereka. Tabi'in mencontohi para sahabat dalam beramal, karena itu adalah yang diajarkan Rasul. Ya, datang kelompok yang selanjutnya juga mencontohi yang sebelumnya, sehingga semuanya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ya, begitu juga wal huda was suluk dalam masalah akhlak, ya. Wa mulazamatu jama'atil muslimin, dan juga memiliki kesamaan terkait sikap dan komitmen terhadap jamaah atau kesatuan kaum muslimin. Dan ini ya pembahasan terkait akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa sering menyentuh kepada permasalahan ya komitmen berjamaah? Disebabkan karena sebagaimana namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mencintai persatuan, tapi persatuan yang diinginkan Ahlus Sunnah inilah yang harus difahami oleh setiap orang, bukan persatuan berkumpul ya dengan semua keyakinan dan juga ideologi dan pemahaman, bukan. Tapi Ahlus Sunnah mengajak semua orang kembali kepada sunnah, dan itulah yang membuat mereka nanti akan bersatu. Jadi bukan setiap orang dikumpulkan dalam satu wadah dengan semua keyakinannya, dengan semua jenis akidahnya, cara ibadahnya, ya, modelnya, kemudian sepakat untuk sama-sama. Bukan itu persatuan, ya. Tapi persatuan yang dimaksudkan adalah ya, dengan diajak mereka untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, jalannya Rasulullah SAW. Ya. Dan itu nanti akan terlihat dalam bab akidah. Ahlus Sunnah itu seperti apa akidah mereka terkait rukun iman yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau kita temukan nanti di bab iman kepada Allah ada orang-orang yang menolak Allah, ya, memiliki sifat seperti orang-orang Jahmiyah, maka kita katakan dia bukan Ahlus Sunnah. Ya. Atau mereka memiliki cara berpikir seperti orang-orang Mu'tazilah, kita katakan mereka Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah. Ya, seperti itu. Bukan cara berpikir yang mengikuti Rasulullah SAW yang seperti itu. Nah, sehingga kita ajak kepada orang-orang Jahmiyah, kalian tobat dan ikutilah jalan Rasulullah SAW, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Mu'tazilah kita katakan kalian juga harus menetapkan sifat-sifat Allah, karena Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Ikuti para sahabat bagaimana mereka ya dalam menetapkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkarinya. Ya. Ini dalam masalah keyakinan. Nanti dalam masalah ibadah juga demikian, bagaimana para sahabat ya mencontohkan kepada kita sikap yang tepat, yang wasat dalam melaksanakan ibadah. Begitu juga dengan komitmen terhadap pemimpin, pemerintah. Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita semuanya, termasuk petunjuk ketika berhadapan dengan pemimpin yang saleh, pemimpin yang muslim tapi bermaksiat, dan pemimpin kafir. Nabi SAW sudah berikan petunjuk. Ya, makanya hari ini kalau kita pelajari ini, kita akan temukan di lapangan itu semua orang mungkin dalam akidah terkait masalah iman kita jumpai ini berpecah, tapi ada yang berkumpul di sini. Nanti yang berkumpul ini kita lihat lagi dalam bab masalah qadar ternyata terpecah lagi. Dalam bab masalah sahabat terpecah lagi. Dalam bab masalah ya masalah iman nanti terpecah lagi. Dalam bab masalah ya komitmen terhadap pemimpin muslim ya atau taat kepada pemimpin terpecah lagi. Akan terlihat siapa yang benar-benar nanti totalitas ya mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh salafus saleh. Kemudian penulis mengatakan wa bihadza la yakhruj ta'rifu ahlus sunnah wal jamaah an ta'rifis salaf. Ya, maka karena kita bicara bahwa ahlus sunnah itu adalah identik dengan mengikuti sunnah ya dan mencocokkan amalan mereka baik dalam akidah ya, ibadah dan yang lainnya yang kita sebutkan tadi ya, dengan salafus saleh, maka ahlus sunnah itu tidak berbeda dengan ya as-salaf.
Karena Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti as-salaf itu sendiri, dan Ahlus Sunnah yang pertama mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arafna anna as-salafa humul 'amiluna bil kitabi wal mutamassikuna bis sunnah. Kita telah ketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa salaf adalah orang-orang yang mengamalkan as-sunnah, Alkitab, dan berpegang teguh kepada sunnah. Berpegang kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Idzan fasalaf hum ahlu sunnah, sehingga salaf mereka lah ahlu sunnah. Alladzina anahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ya, dalam hadisnya, wa ahlus sunnah humus salafus salih wa man sara ala nahjihim. Dan ahlus sunnah adalah salafus salih plus orang-orang yang mengikuti jalan mereka, ya. Wa hadha huwal ma'na al-akhas li ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah definisi atau makna yang khusus dari ahli sunnah. Fa yakhruju min hadzal ma'na kullu tawaif al-mubtadi'ah wa ahlul ahwa. Maka keluar dari makna ini, dari pengertian ini atau definisi ini, semua kelompok-kelompok, dari kelompok ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Seperti apa? Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij, itu keluar dari ahlus sunnah. Kenapa? Cara pandangnya berbeda. Dari ahlus sunnah terkait masalah metodologi atau manhaj mereka untuk menetapkan hukum atau beristidlal itu beda dengan caranya orang-orang ahlu bid'ah ini, seperti khawarij. Khawarij ini penyimpangannya dalam masalah iman, dalam masalah takfir, dalam masalah sikap kepada pemerintah. Ini masalah iman, mereka dalam definisi iman menyimpang, lawan daripada murji'ah. Kemudian dalam masalah takfir, mereka mudah mengkafirkan. Kemudian dalam masalah sikap terhadap pemerintah, mereka menghukumi pemerintah yang tidak sejalan dengan mereka, diberontak, dilawan. Dan tidak usah heran kalau umpamanya hari ini, juga layarnya dimatikan saja di sana. Maka tidak usah heran kalau hari ini ada orang-orang yang punya pemahaman seperti itu. Itu sebenarnya sisa-sisa dari 1400 tahun lalu yang sudah muncul sejak bibitnya itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW masih hidup, kemudian bertambah sampai puncaknya wafatnya atau terbunuhnya Umar, itu pintu fitnah terbuka, akhirnya muncullah kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan kelompok menyimpang pertama mereka Khawarij, dan bersebelahan dengan mereka Syiah. Ini kelompok pertama yang keluar dari kesatuan kaum muslimin. Mereka pernah bikin perlawanan dalam bentuk negara sendiri di sana. Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi nama pimpinan mereka di sana, yang mereka katakan pemimpin Khalifah Ali kafir, Utsman kafir. Ini siapa yang mereka sebut kafir ini? Sahabat fudhala, yang memiliki keutamaan besar, yang disebutkan hadis-hadisnya tentang keutamaan mereka, keutamaan Utsman, dan begitu banyak hadisnya, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka, orang-orang Khawarij, mereka kafir. Jadi kalau hari ini muncul pemimpin yang kualitas imannya cuma seperti kita, apalagi di bawah kita, banyak kemaksiatannya, terus mereka kafirkan, itu bukan perkara asing. Orang soleh seperti Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan, apalagi cuma pemerintah belakangan ini, yang memang kita lihat banyak sekali sisi-sisi kekurangan dalam praktek agamanya. Seperti itu. Ini Khawarij. Kemudian yang berikutnya wal Jahmiyah, ini juga keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Cara istidlal mereka ketika memandang Al-Quran, khususnya dalam permasalahan ayat-ayat sifat, mereka menyimpang. Begitu juga dalam masalah pemimpin. Jahmiyah juga
melakukan pemberontakan kepada pemimpin. Ya, Jahm bin Safwan, ya, Jahm bin Safwan, ya, itu ya, orang yang menyimpang, dibunuh ya, di zamannya karena penyimpangannya. Ya, kemudian wal qadariyah, begitu juga kelompok apa? Qadariyah. Qadariyah juga penyimpangan dalam masalah takdir. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Muslim, ya, ada dua orang ya, yang berjalan ke kota Mekah untuk menanyakan tentang fitnah bid'ah qadariyah ketika baru muncul. Ini disebutkan dalam hadis dalam Kitabul Iman, ya, di Sahih Muslim, ya, tentang hadis Jibril yang disebutkan oleh ya, Abdullah bin Umar. Ya, orang yang bertanya itu Yahya bin Ya'mar, ya, dan temannya, dua orang mereka bertanya kepada sahabat, dan mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar, dan mereka kabarkan tentang munculnya kelompok Ma'bad al-Juhani ini, ya, yang mengatakan bahwa ya, innal amra unuf, sesungguhnya perkara itu terjadi tanpa ditetapkan oleh Allah takdirnya, ya, bahwasanya Allah tidak tahu. Ya, mereka sandarkan hal-hal yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ahlu sunnah. Wal Mu'tazilah, begitu juga kelompok ya Mu'tazilah yang tadi kita sebutkan. Kelompok Mu'tazilah ini sebenarnya anak dari Jahmiyah. Munculnya di saat yang ya, zaman yang hampir bersamaan. Tapi yang lebih dahulu, yang paling pertama muncul pemahaman penolakan dalam masalah sifat adalah kelompok Jahmiyah tadi, itu pertamanya, dan tokohnya adalah Ja'ad ibnu Dirham, lalu memiliki murid ya Jahm bin Safwan. Nah, kelompok Jahmiyah terkenal dengan orang keduanya atau muridnya Ja'ad bin Dirham, karena dia yang menyebarkan pemahaman sesat ini. Dan asal daripada pemahaman Ja'ad bin Dirham ini diambil, kalau ditelusuri ya, ini ternyata Ja'ad bin Dirham ya mempelajari dari ya, ujung-ujungnya dari seorang Yahudi, ya, penyihir Nabi SAW, Labid bin al-A'sam, dari saudarinya Labid bin al-A'sam, ya. Kemudian kelompok yang berikutnya wal Murji'ah. Nah, ini kelompok Murji'ah, kelompok yang mengatakan ya bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi apa? Ya, keimanan. Asal muasalnya dari masalah definisi iman. Mereka mengatakan amal bukan bagian daripada iman. Di sini salah. Akhirnya nanti ujungnya sampai mengatakan kalau orang berdosa tetap imannya sempurna. Ya, jadi kayak siapa? Ya, kayak orang-orang yang berdosa, bermaksiat itu tidak akan diazab. Ya. Plus mereka punya akidah Jabariyah dalam masalah ya, pemahaman terkait takdir. Kemudian kelompok Rafidah, begitu juga kelompok Rafidah. Kelompok Rafidah ini kelompok Syiah. Ini orang-orang yang melakukan penyimpangan terkait sikap terhadap para sahabat. Ya, mereka kafirkan para sahabat, ya, dan mereka ghulu dalam permasalahannya kaitannya dengan keluarga dari keturunan Nabi SAW atau Ahlul Bait. Mereka sampai menyematkan sifat-sifat dan juga keyakinan-keyakinan yang berlebihan kepada keluarga Rasul, ya, dari jalur ya Al Hasan wal Husain, tapi lebih kepada Al Husain, ya, dari Fatimah, Husain, ya, mereka gulu kepada keturunannya. Taib. Dan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu pernah menafsirkan terkait ayat yang terdapat di surah Al-Imran ayat 106. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan tabayyadha wujuh ya ahli sunnah
wal jamaah. Yang dimaksud yauma tabyaddu wujuh, hari di mana wajah itu muncul berseri-seri, ya, cerah berseri-seri, ya, dan hari di mana ada wajah-wajah yang dihitamkan, gelap. Maka ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah seorang yang memiliki pemahaman tafsir terbaik terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena beliau termasuk anak muda yang didoakan oleh Nabi SAW, dan beliau adalah keluarga Nabi juga. Ya, beliau adalah, ya, keluarga Nabi, anak paman Nabi SAW, Al-Abbas. Ya, beliau pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari dia, ya, jadikan dia faqih dalam urusan agamanya, dan ajarkan dia secara khusus terkait masalah takwil. Takwil yang dimaksudnya adalah tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas ini diantara orang yang sangat memahami makna-makna Al-Quran dan penafsirannya. Maka tatkala menjelaskan tentang yauma tabyaddu wujuh, ayat yang terdapat di surah Al-Imran ayat 106 ini, ya, menceritakan tentang hari di mana wajah-wajah berseri-seri dan wajah-wajah ada yang gelap, maka beliau mengatakan tabayyadha wujuhu ahli sunnah wal jamaah. Yang memutih dan yang cerah serta berseri-seri itu adalah wajahnya orang-orang ahlu sunnah, ya. Wa tasawwada wujuhu ahli bid'ati wal furqah, dan wajahnya orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang yang pendukung perpecahan, itulah yang kemudian yang wajahnya mereka menghitam di hari tersebut, ya. Kemudian penulis menyebutkan tentang makna-makna atau nama-nama lain dari istilah ahlu sunnah. Beliau menyebutkan ahlu sunnah juga, ya, kama yutlaqu alaihim, ya, dengan nama ahlul athar. Ahlu sunnah disebut dengan ahlul athar. Jadi terkadang disebut ahlul athar, pengikut athar, ya, pengikut athar, ya, athar sama dengan, ya, mirip dengan sunnah. Kemudian ahlul hadis, ya, orang-orang yang, ya, menjadi pengikut hadis. Kenapa mereka dinamakan dengan demikian? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan hadis, ya, berjalan di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga wa taifatul mansurah, mereka dikatakan juga namanya kelompok yang ditolong. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan ada satu kelompok yang akan senantiasa Allah tolong mereka, ya, la yadurruhum man khazalahum, ya, tidak akan pernah memberikan kepada mereka kemudaratan orang-orang yang mengabaikan dan tidak, ya, atau yang membiarkan mereka, tidak menolong mereka, ya, mereka-mereka yang berada di atas kebenaran itu, itulah yang akan Allah senantiasa tolong, dan mereka adalah at-taifah al-mansurah wal firqatun najiyah, dan mereka adalah kelompok yang diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya tentang, ya, sataftariku hadil ummah, ya, sataftariku ummati ila 73, ya, firqah, ya, di mana umat Nabi SAW ini akan terpecah menjadi 73 golongan, ya, 72-nya, ya, masuk ke dalam neraka, ya, illa wahidah, kecuali yang satu. Dan maksud daripada kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu, itu maknanya adalah, ya, mereka berhak untuk diazab, ya, atau mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala disebabkan penyimpangan mereka dalam agama. Tapi mereka tidak kafir. Ini harus difahami. Tidak ada satupun, ya, para ulama ahlu sunnah yang mengatakan terkait hadis tersebut bahwa orang-orang yang dikatakan, ya, ahlul bid'ah dalam 72 golongan itu dikatakan kafir. Tidak. Justru kalau dia kafir tidak masuk ke dalam hadis ini. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan sataftariku ummati. Nabi tetap mengatakan tentang 72 golongan ini, mereka adalah umatnya Rasul. Kalau Rasul tidak mengatakan itu bukan umatnya lagi, berarti sudah keluar dari keislaman. Ya, makanya 72 golongan itu sekalipun, ya, mereka memiliki perkara-perkara penyimpangan yang keluar dari petunjuk Islam yang benar yang dibawa Rasulullah SAW, dan mereka, ya, berhak untuk azab di neraka, akan tetapi mereka tidak kafir. Mereka sama kedudukannya dengan pelaku dosa besar. Orang yang melakukan sebuah dosa seperti berzina atau minum khamar itu tidak kafir, tapi mereka
terancam dan belum tentu masuk neraka karena putusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas bahwasanya setiap kelompok itu punya kesesatan dan perbuatan mereka, ya, perbuatan mereka yang menyimpang itu adalah perbuatan yang pada umumnya berhak untuk diazab. Sama seperti orang berzina, kita sudah sebutkan bahwa ya, orang yang berzina, orang yang berdusta, orang yang melakukan dosa, semua perkara dosa-dosa ini berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kalau fulan dia umpamanya berdosa seperti itu, kita langsung katakan dia pasti di neraka? Oh, tidak begitu. Ahlussunnah tidak mengatakan demikian. Ya, kalau kita ketemukan orang mencuri aslinya dia diazab juga di neraka, diancam akan diazab. Tapi apakah ketika kita ketemukan orang mencuri kemudian langsung kita katakan dia akan diazab? Belum tentu. Banyak prosesnya nanti di hari kiamat. Ya. Karena setiap orang yang berdosa itu dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua kemungkinan. Selama dosanya itu bukan dosa yang membuat dia kafir, keluar dari Islam, maka dia masih punya kemungkinan yang pertama, ya, insya'a, ya, azabah, atau wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah menginginkan langsung mengazab dosanya, maka dia langsung dimasukkan ke dalam neraka dalam kurun waktu tertentu, kemudian dikembalikan dan dimasukkan ke dalam surga setelah lewat masa hukumannya. Tapi dia tetap masuk surga karena dia muslim. Adapun yang kedua, kalau Allah, ya, dengan keadilannya, ya, dengan rahmatnya, Allah melihat hamba tersebut, ya, layak untuk diampuni, maka Allah mengampuni dosa yang tadinya membuat dia berhak untuk masuk dalam neraka. Allah ampuni dengan banyak sebab, bisa dengan melalui syafaat Nabi SAW, bisa melalui, ya, syafaat dari orang-orang terdekatnya, orang yang soleh, dan bisa melalui, ya, syafaatnya Quran, bisa melalui, bahkan termasuk Allah sendiri bisa memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang dikehendakinya untuk diselamatkan dari azab tersebut. Dan ini, ya, yang diyakini oleh Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak setiap orang yang berdosa berarti pasti neraka, tidak. Tapi kita tetap mengatakan jangan berdosa, karena dosa itu mengantarkan manusia kepada neraka. Ini yang harus kita sampaikan. Tapi tidak memvonis orang Anda neraka, itu tidak menjadi, ya, perilakunya ahli sunnah. Ya, seperti itu. Sudah masuk waktu? Ya, kita azan dulu.
حي على الفلاح حي على الفلاح Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita harus mengikuti manhaj dan juga akidahnya as-salafus saleh atau ahlus sunnah wal jamaah? Ya, ini yang menjadi pembahasannya. Kenapa kita harus mengikuti, atau bahasa yang lebih kita tekankan, kenapa kita wajib mengikuti ya manhaj dan akidah as-salafus saleh? Untuk menjawab hal tersebut, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa akidah yang benar adalah pondasi dari agama yang mulia ini. Ya, akidah yang benar, akidah sahihah itu adalah pondasi agama yang mulia ini, agama Islam atau dinul Islam. Dan semua yang tidak dibangun di atas akidah yang benar, itu maka ujungnya pasti akan hancur dan lenyap. Ya, semua amalan ketika dibangun tidak di atas akidah yang benar, maka dia pasti akan hancur dan lenyap. Sebagaimana amal soleh itu harus dibangun di atas tauhid sebagai asasnya. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Ya, makana lillahi baqin atau yabqa. Semua yang dilakukan, diperuntukkan untuk Allah itu akan dijaga, akan abadi. Allah yang akan jaga supaya dia akan tetap ada. Amalan yang dilakukan karena ikhlas, dibangun di atas keikhlasan, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan-amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan dengan akidah yang benar, apa yang akan terjadi? Tidak akan bertahan lama dan ujungnya akan hancur dan sirna. Ya. Maka itulah yang menjadikan sebab kita harus membangun cara beragama kita di atas akidah yang benar, karena dialah yang membuat kita akan bertahan di atas amal yang benar tersebut. Tidak mungkin seseorang akan bertahan di atas amal yang benar kalau dia tidak dibangun di atas akidah yang kuat. Makanya Nabi SAW disebutkan ya, sekitar 13 tahun Nabi SAW di kota Mekah. Apa yang beliau lakukan? Beliau ajarkan ibadah? Tidak, cuma sedikit saja. Ibadah paling cuma salat di saat itu. Ya, tapi apa yang menjadi konsentrasi paling inti di saat itu? Penanaman akidah. 13 tahun. Semuanya muatannya akidah. Akidah dan akidah. Ya. Difahamkan para sahabat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesarannya, ya. Dan seterusnya, sampai kemudian mereka benar-benar faham tentang masalah ini syirik dan ini tauhid. Ya. Dibersihkan mereka betul-betul. Ya. Sehingga kemudian mereka bersih daripada kesesatan-kesesatan, dan saat itulah tumbuh mereka menjadi pribadi-pribadi dengan ya, pemahaman yang benar.
Maka kita wajib mengikuti akidah salafus saleh. Itu disebabkan karena yang pertama, ya, bahwa jalan yang telah ditunjukkan as-salafus saleh adalah satu-satunya jalan untuk selamat daripada perpecahan dan ya kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena kelompok mereka lah yang benar. Bagaimana caranya menyelamatkan dari perpecahan? Karena kalau setiap muslim itu diajak untuk masuk ke dalam jalan akidah salafus saleh atau manhaj salafus saleh, maka inilah yang akan menguatkan saf-safnya kaum muslimin. Ya, karena persatuan yang sesungguhnya itu dimulai dari setiap person masing-masing untuk bersatu dengan kembali kepada sunnah. Ya. Jadi kita wajib mengikuti salafus saleh atau ahlus sunnah wal jamaah ini karena itulah satu-satunya jalan yang membuat kita selamat, tidak berpecah. Kaum muslimin selagi masih dengan pemahaman dari kelompok masing-masing tidak akan pernah bersatu. Ya. Karena untuk mempersatukan itu, ya, menyelamatkan mereka dari perpecahan hanya dengan ya kembali kepada apa yang dilakukan oleh salafus saleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an di surah Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya. Wa may yushaqiqir rasul, ya, barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dijelaskan kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan siapa jalannya orang-orang yang beriman yang dimaksudkan dalam ayat ini? Jalannya salafus saleh, jalannya para sahabat. Orang yang tidak mau menerima dan mengikuti jalannya salafus saleh setelah ditunjukkan kepada mereka jalan tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia, ya, untuk mengikuti apa? Ya, kesesatan yang dia tempuh. Ujungnya nanti apa? Kami masukkan dia ke dalam neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Makanya berbahaya menyelisihi jalan mereka. Maka jalan keselamatan itu adalah dengan masuk kepada mengikuti jalan salafus saleh. Kemudian yang kedua, bahwa dengan mengikuti, ya, as-salafus saleh, annaha tuwahhidu wa tuqawwi sufufal muslimin, itu secara langsung akan menguatkan safnya kaum muslimin dan menyatukan mereka. Ya, dan secara langsung telah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Di surah Al-Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada hablillah. Hablillah di sini, ya, yaitu dengan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pertentangan. Ya. Berpegang teguh kepada agama Allah, mengamalkan agama Allah semuanya, itu akan mencegah kita dari perpecahan. Dan sebaliknya, tatkala orang meninggalkan i'tisam bihablillah, berpegang teguhnya ditinggalkan, maka yang akan terjadi adalah iftirak, perpecahan. Ya, yang akan terjadi adalah perpecahan. Ini bukan terkait permasalahan berbeda pandangan dalam masalah fikih, bukan, tapi, ya, perbedaan yang sering terjadi bahkan dalam masalah akidah, itu yang jadi permasalahan. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah
Akidah ahli sunnah wal jamaah annaha tarbitul muslim mubasyaratan billahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bihubbihima wa ta'zimihima wa adami taqaddumi baina yadayillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dzalika li anna aqidat as-salaf manba'uha qala Allah wa qala Rasul ba'idan an tala'ub al-huda wa syahawat wa khaliya min at-ta'athur bil mu'athirat al-ajnabiyyah min falsafah mantik aqlaniyah falaisa illa al-kitab wa sunnah. Ya, mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah itu akan mengikat lebih erat lagi antara seorang muslim dengan Allah dan Rasulnya. Ya, karena dalam akidah ahli sunnah, dalam manhaj ahli sunnah yang dimotivasi untuk terus kita amalkan apa? Mengikat akidah kita dengan apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita makin lebih erat, makin tahu, makin kenal tentang Allah dan makin kenal tentang petunjuk Rasulullah SAW. Ya, hanya ahli sunnah itu yang sedikit-sedikit Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Ya, bicara tentang bagaimana kaifiyat salat sunnahnya seperti ini. Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat begini. Ya, dalam masalah akidah seperti ini, karena Nabi SAW seperti ini menjelaskan. Ya, selalu diikat pemahaman dan amal kita itu dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauh daripada permainan hawa nafsu, ya, tidak seperti yang dilakukan oleh kaum sufi. Mudah sekali, ya, satu bercerita, semalam saya ketemu Nabi Muhammad, ya, mengatakan begini dan begitu, saya disuruh begini dan begitu. Satu lagi bilang saya baru ketemu Nabi langsung, ya, di luar masjid. Ada yang mengatakan ini Rasul lagi masuk, masya Allah. Ya, permainan hawa nafsu dan syaitan. Ya, belum ditambah dengan syubhat-syubhat yang muncul. Ya, coba kita bayangkan, sekiranya betul yang mereka katakan bahwa Nabi itu mereka bisa jumpai semudah itu, datang. Buat apa pesan Nabi SAW untuk kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Tidak perlu, kan Nabi ada terus. Kalau butuh ketemu Nabi SAW saja. Ya, tapi Nabi sudah wafat. Kita disuruh untuk berpegang teguh kepada peninggalan Nabi. Taraktu fikum amrayni. Ya, ada juga hadis taraktukum ala mistril bayda lailuha kanahariha. Ya, di hadis yang sebelumnya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian pegang teguh kepada dua perkara itu, maka kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, dan Nabi SAW sudah mengatakan taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha atau kama qala sallallahu wala yazigu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk sesuatu yang sangat putih, lailuha kanahariha, malamnya saja, ya, menunjukkan tentang urusan yang beliau tinggalkan. Kalau diibaratkan malam itu seperti siang, bayangkan malam seperti siang. Malam ini kan gelap. Kalau kita berjalan di kegelapan malam, banyak hal yang samar yang kita tidak tahu. Ya, kalau tidak ada cahaya, mana kita tahu ini lubang, ini kerikil, ini duri, kita tidak tahu. Nah, ini perkara gelapnya dalam Islam itu sudah terang seperti siang. Bagaimana dengan perkara yang jelas-jelas itu? Perkara yang sangat terang dan jelas lagi, tentu lebih terang dan jelas. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita wajib mengikuti salafus saleh karena sahlah muyassar. Jalan tersebut jalan yang paling mudah dan paling sederhana. Tidak ada kesulitan di sana. Tidak seperti orang-orang, ya, firqah-firqah tertentu, ya, kelompok-kelompok tertentu. Terlalu banyak kesulitan mereka. Mau beribadah, ya, mau melakukan sesuatu, banyak sekali macam-macamnya.
Ya. Kalau mau berdoa harus cari Pak Ustadz, ya. Harus tawasul dulu dengan perkara-perkara yang tidak benar, ya. Dan seterusnya, macam-macam, banyak sekali hal yang menyulitkan mereka dalam agama. Padahal agama ini mudah. Ad-dinu yusr, kata Nabi SAW. Agama ini mudah, ya. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Mudah maksudnya semua yang ada itu sangat mudah dikerjakan sebenarnya. Syariat yang ada itu bisa diikuti dan semua orang bisa melakukannya. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Maksudnya ya sudah diberikan kemudahan dengan takaran yang sangat mudah seperti itu, lalu kita mengurangi lagi, maka itu tidak tepat. Ya. Sudah diberikan kadar sholat itu, sholat wajib itu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah syariat yang mudah. Kalau kita lihat riwayatnya, tadinya berapa? 50 jadi 5. Ini sudah kemudahan. Kemudian kalau kita sakit tidak bisa sholat berdiri, kita bisa duduk. Kita tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, kita bisa dengan isyarat. Mudah sekali syariat ini. Jangan lagi dipermudah, dicari kemudahannya dengan mudah meninggalkan. Ini salah. Maksudnya kemudahan di situ kemudahan yang sudah ditetapkan syariat. Itulah gambaran kemudahan. Ya. Kita safar dikurangi. Bagi orang yang berpuasa boleh untuk meninggalkan puasa. Bagi orang yang safar boleh meninggalkan puasa dan sholatnya dipotong satu sholat, setengahnya. Zuhurnya 4 jadi 2, bisa. Banyak sekali kemudahan, ya. Jadi agama ini sudah begitu mudah, ya. Dan juga jelas, dan mengamalkannya membuat kita lebih tenang, tidak ada ketidakjelasan. Makanya beragama dengan manhaj salafus saleh ini membuat kita beribadah lebih jelas, lebih tenang, ya. Tidak terlalu banyak keraguan-keraguan yang muncul, ya. Tidak seperti sebagian orang, ya. Dari kelompok ahlul bidah itu biasanya kalau mau sholat luar biasa, ya. Batal. Imam sudah Allahu Akbar, sudah ghairil maghdubi alaihim, dia masih dari tadi dia sama-sama dengan pada saat imam takbiratul ula. Dia masih belum ketemu lagi. Nggak tahu apa yang dicari. Ya, akhirnya pas Allahu Akbar mulailah dia langsung diburu. Ya, seperti ini, ya, kerusakan dalam ibadah. Kemudian yang terakhir, ya, anna min a'zami asbabil qurbi minallahi wal fawz biridwani. Mengikuti jalan salafus saleh adalah penyebab kita akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ya. Karena ini adalah jalan ketaatan yang ditunjukkan. Ya. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u, ikutilah Rasulullah dan jalannya, sunnahnya, wala tabtadi'u, jangan bikin jalan baru, faqad kufitum, sesungguhnya kalian telah dicukupkan, agama kalian dicukupkan. Apa dasarnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ucapan ini? Dari mana dia tahu bahwasanya agama ini sudah dicukupkan? Allah telah terangkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah cukupkan hari ini, saat itu, saat turunnya ayat itu, kata Allah, aku telah cukupkan, ya, aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian. Artinya agama semua, baik itu akidahnya, baik itu ibadahnya, muamalahnya, halal dan haramnya, itu sudah dijelaskan semuanya.
Ya, sampai-sampai Abu Dzar mengatakan tidak tersisa ya perkara ketika Nabi SAW wafat sampai burung yang terbang di atas dengan kedua sayapnya kecuali kami memiliki ilmu tentangnya. Ya, masuk WC dijelaskan, apalagi urusan berkaitan dengan pemerintahan, ada semuanya dalam Islam. Kalau ada orang Islam tidak memahaminya, yang dijadikan pertanyaan adalah ya, orang Islamnya belajar atau tidak. Kitanya ini yang jadi masalah. Semangat belajarnya ada atau tidak. Makanya kalau yang tersebar adalah ketidaktahuan tentang agama ini, kejahilan, maka permasalahannya bukan karena tidak ada dalam agama itu dijelaskan, tapi kitanya tidak mempelajarinya. Makanya yang sekarang kita galakkan ini adalah ajakan supaya orang kembali kepada sunnah, kembali menghidupkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Ya, dan itu membutuhkan waktu dan perjalanan yang panjang, dan mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan taufik dari Allah SWT, kita insyaallah mudah-mudahan ya lambat laun akan lebih memahami tentang agama ini. Dan tugas kita sederhana, fokus kepada kita masing-masing. Kita fahamkan diri kita tentang agama ini. Ya, kita berusaha untuk memahamkan, tidak usah melihat orang lain. Orang lain masih belum peduli, kita yang harus mengarahkan diri kita untuk peduli kepada ya agama ini, untuk memahaminya, karena kitalah orang pertama yang akan ditanya tentang apa yang sudah kita kerjakan dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Gitu. Kita akan ditanya tentang diri kita dan keluarga kita sebelum orang lain ditanyakan tentang mereka kepada kita. Ya, yang paling pertama kewajiban dasar kita adalah diri kita. Pastikan diri kita bawa untuk terus belajar, menuntut ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian kita pastikan kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah itu kita ajarkan keluarga kita, anak istri kita didik mereka di atas itu. Nah, nanti kalau kita umpamanya adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab ya kepada orang lain, seperti kita mungkin ada pimpinan kantor, kepala kantor, atau kepala institusi tertentu, atau kepala perusahaan tertentu, maka di situ kita mulai bertanggung jawab lagi dengan orang-orang yang ada di bawah kita, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bisa difahami. Insyaallah kita akan lanjutkan pada subuh ya, pada subuh ya nanti ya, besok hari insyaallah bismillah, dan akan masuk ke dalam usul ya. Kita akan mulai mempelajari tentang usul dari akidah salafus saleh pada besok hari ya, pada subuh insyaallah bismillah. Ya, ini mulai hitungannya ya pokok akidah Ahlussunnah yang pertama. Ya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.